Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, salam adik-adik. Salam semuanya, apa kabar? Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes. Wah, puji Tuhan. Adik-adik, Kak Philip mau sapa sekali lagi. Salam semuanya, apa kabar? Nah, begitu sekali lagi. Salam adik-adik, apa kabar semuanya? Nah, puji Tuhan. Awesome Kids. Loh, kok lupa? Awesome Kids. Sekali lagi. Awesome Kids. Yes, I am. Yes. Sekali lagi yang semangat. Ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Jangan ada yang duduk. Sekali lagi. Shalom, Awesome Kids. Yes, I am. Yes. Nah, puji Tuhan. Yang semangatnya begitu. Jangan yes I am. Yes. Nggak boleh, kita harus semangat. Yes I am. Yes. Nah, puji Tuhan. Adik-adik masih tetap berdiri. Dan kita akan memulai ibadah kita di minggu ini. Dan kita memulai dengan doa. Boleh semuanya tutup mata, lipat tangannya. Kita mau berdoa. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, buat kasih karunia-Mu yang senantiasa kami alami. Bahkan kami kembali berkumpul di minggu yang luar biasa ini, di minggu yang diberkati ini, di minggu yang penuh mujizat ini. Semua karena kasih karunia. Bapa di surga, sebelum kami memulai ibadah Awesome Kids kami mohon, biarlah Roh-Mu yang kudus menjamah hati kami terlebih dahulu. Roh-Mu yang kudus menguasai setiap ruangan hati kami, bahkan rumah kami masing-masing, di mana kami beribadah saat ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon, bahkan perlindungan-Mu Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh beribadah dengan tenang di dalam suasana kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan beribadah ini dengan sukacita, dengan pengucapan syukur kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Adik-adik, mari kita berdoa doa Bapa kami. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Wow, haleluya, haleluya. Haleluya. Adik-adik masih tetap berdiri, karena kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, keceplah dan lihatlah. Kak Philip percaya kita senantiasa mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, atau mengecap kasih karunia-Nya setiap hari di hari-hari hidup kita. Sebab Dia senantiasa menganugerahkannya bagi kita anak-anaknya. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian ini. Keceplah dan lihatlah. Tetap berdiri dan kita tepuk tangan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang memelihara hidup kita, karena Dia mengasihi kita semua. Amin. Kita sama-sama angkat pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Wow, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dia mengasihi kita, Dia memelihara hidup kita, karena Dia penuh kasih, penuh cinta kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik tetap berdiri, tundukkan kepala, tutup matanya, dan kita akan menyanyikan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Haleluya, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Engkau telah menyelamatkan kami. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Shalom Princess and Princesses yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Kak Emen ya. Kita sudah ada di minggu yang ketiga bulan Oktober tahun 2021. Ini sudah tanggal 17 loh adik-adik. Sebentar lagi bahkan bulan Oktober sudah hampir selesai. Terus kita masuk November, Desember, terus kita udah masuk di tahun yang baru. Tuhan Yesus baik ya. Nah adik-adik, kita sekarang mau baca Alkitab kita. Kita mau belajar lagi, tapi seperti biasa sebelum itu kita mau sama-sama berdoa ya. Ayo matanya ditutup semuanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kami saat ini boleh
membuka Alkitab kami dan belajar dari Alkitab kami supaya kami semakin mengerti isi hati Tuhan. Roh Kudus, mari tolong kami ya. Kami mau jadi anak-anak Tuhan yang punya hati yang teguh seperti nanti apa yang kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi Kak Emen sempat kasih bocoran tuh bahwa kita mau belajar tentang seseorang yang punya hati yang teguh. Kita buka Alkitab kita adik-adik dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Yuk dibuka. 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai ke 21. Judulnya hari ini adalah A Tenacious Man. Kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Samuel ya. Ayo, Alkitabnya dibuka, Kak Emen baca, tapi adik-adik juga semua baca di rumah ya. Kita baca mulai dari ayat yang ke-11, judulnya Kejahatan Anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya. Katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Oke adik-adik, pembacaan Alkitabnya selesai. Kak Emen mau cerita dulu ya. Jadi Samuel ini punya orang tua, mamanya bernama Hana, papanya bernama Elkana. Terus mamanya itu yang namanya Hana sebetulnya adalah perempuan mandul alias tidak bisa punya anak. Jadi kalau di pasal yang pertama dari kitab 1 Samuel ini ceritanya Ibu Hana itu lagi datang sama suaminya, sama Bapak Elkana, sedang pergi mempersembahkan korban di rumah Tuhan. Nah, pada waktu itu ada duduk Imam Eli. Imam itu seperti Bapak Pendeta gitu ya.
Tapi Bapak Pendeta senior kalau Imam Eli, karena waktu itu yang sedang menjadi imam sudah anak-anaknya Imam Eli, ngerti ya adik-adik? Terus waktu itu Ibu Hana itu berdoa sama Tuhan, karena dia mandul, dia bilang, Tuhan aku mau dong punya anak, nanti kalau aku punya anak laki-laki itu akan aku serahkan kepada Tuhan. Singkat cerita, Tuhan menjawab doanya Hana. Hana mengandung, Hana melahirkan, diberikanlah nama anak itu Samuel. Terus Ibu Hana menepati janjinya nih adik-adik. Samuel waktu bayi lahir, terus menyusu dari Ibu Hana, kemudian setelah masuk di usia yang tidak menyusu lagi, dibawa nih sama Ibu Hana ke rumah Tuhan. Dibawa, dia kasih ke Imam Eli, imam yang tadi senior itu loh. Dibawa ke Imam Eli, terus dibilang begini, ini loh anak yang waktu itu aku doakan, minta sama Tuhan, ternyata Tuhan kasih. Terus aku berjanji kalau Tuhan kasih, aku persembahkan anak ini menjadi pelayan Tuhan. Jadi ceritanya adik-adik dari masih kecil banget, Samuel itu sudah tinggal terpisah dari Ibu Hana, sudah ada di rumah Tuhan, di bawah pengasuhan Imam Eli, gitu ya adik-adik. Nah terus kalau apa yang tadi kita baca tentang kejahatan anak-anak Eli. Tunggu kak, tadi katanya anak-anak Eli itu imam karena Eli sudah imam senior. Betul adik-adik, jadi anak-anaknya itu adalah imam, tapi tadi kita baca perbuatannya jahat banget. Kenapa sih KMN kayak gitu aja jahat? Kan dia ngambil daging doang. Gini adik-adik, di masa itu ada yang namanya mempersembahkan korban, itu sudah ada aturannya adik-adik. Jadi aturannya adalah dagingnya harus dibakar dulu, bla 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 gitu ya. Nah dagingnya dibakar, betul setelah itu imam boleh mengambilnya loh gitu ya, karena kan tadi ada tertulis. Tapi anak-anak Imam Eli ini bilang nggak usah dibakar, aku yang mentah aja karena nanti aku mau olah sendiri kayak gitu. Wow, itu jahat sekali adik-adik. Kenapa? Karena korban persembahan itu dibawa oleh jemaat. Jadi jemaat membawa korban kepada Tuhan, terus sebagai imam, sebagai bapak pendeta gitu ya, itu diberkati karena itu bentuk persembahan atau bentuk ibadah dari jemaat kepada Tuhan. Tapi anak-anak Imam Eli berani banget, dia berani main-mainin persembahan itu buat aturannya sendiri. Jadi kejahatannya luar biasa. Nah, yang kita baca tadi disebutkan seperti ini. Samuel itu tetap menjadi pelayan Tuhan. Artinya apa adik-adik? Samuel nggak ikut-ikutan loh jahat. Karena kan Samuel tinggalnya sama Imam Eli. Berarti sehari-hari juga Samuel lihat loh apa yang diperbuat oleh anak-anaknya Imam Eli. Tapi Samuel tetap teguh, Samuel tetap berpegang pada panggilan dia bahwa dia mau menyenangkan hati Tuhan. Gitu ya adik-adik. Yang kita pelajari hari ini ada 2. Adik-adik catat ya. Yang pertama yang kita pelajari adalah Samuel tidak ikut-ikutan. Penting loh adik-adik untuk tidak ikut-ikutan sesuatu yang jahat. Kalau sesuatu yang baik, pasti kita perlu untuk mencontoh ya. Tapi Samuel tidak ikut-ikutan sesuatu yang jahat yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Dia tetap teguh kepada Tuhan. Dia tetap mau fokus melakukan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, yang kedua yang kita mau pelajari dari Samuel adalah Samuel itu disukai oleh Tuhan dan disukai oleh manusia. Wow, siapa sih yang nggak pengen disukai Tuhan dan disukai manusia adik-adik? Kalau cuma disukai manusia aja bisa jadi itu karena kita melakukan sesuatu yang bahkan bikin Tuhan sedih loh. Misalnya nih, kita kasih contekan ke teman-teman sekelas. Itu bikin teman-teman senang sih. Tapi itu bikin Tuhan sedih. Kenapa? Karena nggak boleh nyontek kan? Nah, tapi yang dilakukan oleh Samuel adalah dia semakin hari, semakin besar, dia semakin disukai oleh Tuhan
dan disukai oleh manusia. Oke adik-adik, pentingnya punya hati yang teguh ya. Adik-adik mungkin masih kecil, masih di sekolah dasar, atau beberapa mungkin kakak-kakak yang sudah lebih besar sudah SMP. Tapi mulai dari usia kita sekarang, kita harus punya hati yang teguh ya adik-adik, supaya kita nggak ikut-ikutan dengan kejahatan dunia ini. Dan yang enak banget nih, semakin besar nanti adik-adik semakin lagi disukai oleh manusia, dan yang paling penting disukai oleh Tuhan. Oke, sekarang kita mau masuk ke ayat hafalan ya. Oke, ayat hafalan kita diambil dari kitab yang sama, 1 Samuel pasal yang kedua, tapi dari ayat yang ke-26. Oke, kita baca sama-sama. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. KMN mau banget kayak gini. Sekali lagi ya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Oke adik-adik, Alkitabnya boleh ditutup. Kita semua berdoa ya, supaya kita bisa menjadi seperti Samuel yang bertumbuh, yang semakin besar, dia semakin disukai di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kita berdoa adik-adik, matanya ditutup ya. Bapa, terima kasih kami sudah belajar dari seorang tokoh yang bernama Samuel. Seorang yang punya hati yang teguh, hatinya kuat, tidak ikut-ikutan. Dan kami tadi juga membaca dan menjadi ayat hafalan kami bahwa Samuel semakin besar, semakin disukai di hadapan Tuhan dan manusia. Kami berdoa Tuhan supaya setiap dari kami boleh bertumbuh dan semakin hari semakin menyukakan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Semua anak hebat bilang, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati ya. Dadah.